misalnya presetel itu ketika mau ke setel yang dimasukkan dokumen-dokumen mereka sendiri. Nah, ketika kita yang masuk ke UK dan kita mendapatkan presetel disponsori oleh suami maupun istri. Assalamualaikum, terima kasih sudah mau menonton video ini. Hari ini saya kembali dengan informasi tentang pre-settlement maupun settlement. Bagi para pemegang settlement, setelah tinggal 5 tahun di UK, mereka akan mengajukan untuk mendapatkan settle status. Nah, yang akan saya bahas di sini ketika pasangan suami maupun istri, ketika mereka sudah tinggal 5 tahun di UK, dan ternyata mereka berpisah dengan pasangan pertama sponsor mereka. Apa yang akan terjadi pada status presettle mereka ketika mereka mengajukan dari presettle ke settle status. Di video ini saya akan membahas beberapa hal yang menyangkut masalah dari presettle ke settle. Nah, bagi para penonton video saya, terima kasih jika Anda sudah mensubscribe video channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share, dan mengklik tanda lonceng agar ketika saya memberikan informasi terbaru, Anda tidak ketinggalan. Tidak berlama-lama, jom kita masuk informasi. Hal dari pre-settle ke settlement ini ketika sponsor kita adalah suami ataupun istri yang memang kita sudah berada di UK ini misalnya sudah 5 tahun. Nah, dengan otomatis kita akan meng-apply dari status pre-settle kita menjadi status settle. Nah, pertanyaannya ketika misalnya di grup EU settlement juga kebanyakan ada pasangan yang memang mereka sudah menikah dan mengajukan presettle dan sponsor awal mereka yang EU citizen itu suami mereka, dan ketika misalnya mereka sudah 5 tahun tinggal di UK ternyata mereka berpisah, ada masalah keluarga atau apa, akhirnya mereka berpisah. Nah, ketika mereka akan mengajukan dari presettle ke settle sendiri, diminta oleh home office itu ya tetap saja sponsor awal dia tadi, yaitu suaminya yang EU citizen. Misalnya kejadian settlement group tadi, ternyata dia sudah berpisah dengan suaminya. Jadi ketika kita mau ke settle status, pasti tetap saja kita harus mengupload bukti atau evidence seperti surat nikah kita, ataupun ketika diminta oleh home office proof address kita, misalnya bill, lebih bagusnya council tax itu ada nama kita dan ada nama suami, itu lebih bagus lagi, atau joint bank account yang ada nama kita dan ada nama suami juga, atau tabungan bersama tadi ya, atau home office meminta lagi paspor daripada kita, suami atau istri kita, ataupun diminta lagi aplikasi number daripada sponsor kita. Nah, pertanyaannya ketika dimintai evidence dari home office harus memasukkan paspor dari sponsor kita. Nah, ternyata misalnya kita tidak mempunyai paspornya lagi dan memang mungkin paspor dari sponsor kita dari 5 tahun yang lalu mungkin sudah expired, dia sudah mengganti dengan paspor yang baru, disitulah terletak masalahnya. Nah, sedangkan mungkin kita kan sudah berpisah dari sponsor kita atau suami atau istri kita. Nah, tidak mungkin kita memiliki riwayat paspor baru mereka. Ketika kita akan mengganti dari pre-settle kita ke settle, di situ terletak sedikit masalah. Anggota dari EU Settlement Group sendiri, dia juga merasa bahwa sudah tidak mempunyai paspor baru dari X, juga tidak punya lagi unique application number-nya, saya tidak menyimpannya, saya pun tidak punya lagi bukti alamat tinggal bersama, dan saya pun tidak punya lagi joint account atau tabungan dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ home office tidak akan langsung memproses dari pre-settle kita menuju ke settle, karena dia butuh lagi yang namanya sponsor, karena riwayat pertama dari sponsor kita itu adalah pasangan kita yang adalah ex suami ataupun ex istri. Jadi di situ terletak sedikit tricky masalahnya, karena kita tidak mungkin mendapatkan settle status karena di awal tadi kita mendapatkan pre-settle status yang mensponsori kita adalah ex suami ataupun ex istri kita yang EU citizenship. Jadi kita tidak mungkin kan, atau mungkin kita sudah tidak berkomunikasi lagi dengan ex kita, di mana kita mendapatkan paspornya, sedangkan kita alamat tinggalnya itu juga sudah sendiri-sendiri. Jadi di situ home office
menunggu bukti. Bukti apa? Bukti surat pernikahan, paspor dari sponsor. Kalau diminta lagi, mungkin join account atau tabungan bersama. Minta lagi, mungkin proof address bersama selama 5 tahun. Ternyata kita tidak punya. Kenapa? Karena kita sudah berpisah sebelum kita mendapatkan settle status, sebelum 5 tahun tinggal di UK. Nah, masalahnya itu akan tricky di situ. Jadi, jalan keluarnya bagaimana? Itu pertanyaan anggota EU Settlement yang saya juga bergabung di dalamnya. Terus nanti caranya bagaimana? Banyak anggota juga yang mengatakan, ya udah kalau kamu bisa dari suamimu atau istrimu, ya pensponsor pertama kamu tadi adalah ex suami atau ex istrimu. Jadi ketika mau mengajukan settle dari pre-settle, ya di situ tetap diminta adalah dokumen dari mereka. Kalau memang kalian memang sudah berpisah, ya jelas ada sedikit masalah di situ. Harus dijelaskan kepada home office. Kenapa? Kamu tidak bisa mengupload lagi paspor dari pensponsor kita atau proof address 5 tahun ini kita sudah tinggal bersama. Nah, karena memang kalau sponsornya kita itu misalnya pre-settle under EU Settlement. Nah, saya sendiri pre-settle saya itu under EU Settlement, yaitu pensponsornya suami saya yang merupakan pemegang settle dan warga negara Portugal, EU citizen. Jadi ketika saya dari pre-settle ke settle memang dibutuhkan dokumen suami saya lagi. Jadi ketika ada orang ya, oh kalau memang nanti saya sudah berpisah dengan suami saya mungkin bisa memasukkan karena saya kerja payslip saya, memasukkan alamat saya sekarang, atau saya mengatakan bahwa saya mensupport diri saya sendiri dari pre-settle ke settle. Dan mungkin ada yang berpikiran bahwa tidak perlu lagi memasukkan dokumen-dokumen pensponsor. Sebenarnya kalau kita disponsor oleh EU Citizen under EU Settlement, di situ harus tetap kita membutuhkan dokumen-dokumen mereka. Lain dengan mereka yang memang datang sebelum Brexit yang mengapply pre-settle status ketika mereka mau mengganti dari pre-settle ke settle, misalnya yang bekerja, mereka itu akan memasukkan payslip mereka, P60 mereka, proof address mereka, atau bank statement mereka. Itu tidak perlu memasukkan dokumen-dokumen orang lain, karena mereka itu memang dari awal pre-settle itu mereka adalah mensponsor diri mereka sendiri kan. Misalnya pre-settle itu ketika mau ke settle yang dimasukkan dokumen-dokumen mereka sendiri. Nah, ketika kita yang masuk ke UK dan kita mendapatkan pre-settle disponsori oleh suami maupun istri, akan tetap dimintai di-upload dokumen-dokumen dari pensponsor kita. Oh, saya sudah berpisah dengan pasangan saya, mau sponsor diri saya sendiri dengan memasukkan slip gaji atau tax, itu tahu kepastiannya karena pengalaman anggota EU Settlement Group tadi ya. Banyak yang menanyakan dan banyak juga anggota yang memberikan jawaban bahwa memang tidak bisa, kamu harus mengupload lagi dokumen-dokumen sponsor kamu. Ketika memang sudah tidak bisa, ya kamu kembali saja ke negaramu. Komenan itu ya memang mengherankan. Nah, itulah tadi sedikit informasi dari saya. Orang-orang yang di luar sana yang sedang mengalami masalah seperti ini, semoga masalahnya cepat terselesaikan dan berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih. Bye.